Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, Presiden Prabowo Subianto dan Pak Purbaya, yakni Menteri Keuangan, nampaknya begitu kan dihianati. Ya, bayangkan 200 triliun ini ya Pak Purbaya mengucurkan dana, ini lenyap seketika bro. Ya, kok bisa mengatakan seperti itu begitu? Karena apa? Karena kita lihat saja target 8% itu ini akan terancam gagal. Siapapun yang main-main dengan uang negara, saya akan tangani. Tapi rakyat Indonesia harus jaga saya. Jadi teman-teman lu kemarin lihat lah ya, Menteri Favorit Rakyat Indonesia, Purbaya Sadewa, itu kemarin itu habis marah nih, dia sewot nih. Ternyata banyak duit bank yang masuknya ke SRBI, dan wajar dia kesel. Kenapa? Karena menurut Purbaya, duit yang parkir di Bank Indonesia itu udah tembus 1.000 triliun. Di top up lagi sama Purbaya di bulan November 2025 injek lagi 76 triliun guys. Jadi kalau di total itu ada 276 triliun duit kita tuh yang dipindahin sama Purbaya dari bank sentral ke sistem perbankan kita dengan harapan kredit bertumbuh, ekonomi bertumbuh. Dilala memang capcay ini bank-bank himbara ini bank semua. Apa yang terjadi? Ternyata duit yang dikucurkan itu bukannya didistribusikan, dikasih pinjaman ke pengusaha-pengusaha kecil yang ada di Indonesia. Nggak perlu. Nggak usah ekonomi tumbuh, yang penting banker ini tambah kaya raya. Jadi untuk duit sama Purbaya, duitnya malah dibeliin surat utang negara. Brengsek lu semua lu, brengsek lu. Asli. Ujung-ujungnya apa? Profit bro. Dia profit 5,4 triliun. Profit triliunan. Sekejap. Cuman sekejap. Nggak pakai kerja. Dan ini rampok guys. Biadab. Sekali lagi gue bilang. Kenapa? Lu tahu nggak yang dia beli kan surat utang negara. Negara kita, lu kira kebanyakan duit. Lu tahu nggak kalau banker brengsek itu beli surat utang negara, negara bayar bunganya pakai apa? Pakai apa gue tanya lu? Pakai pajak, pakai duit lu. Kan goblok. Purbaya punya duit 200 triliun. Duit pemerintah kan dari pajak ya. Ditaruh ke banker keparat laknat. Sama banker setan ini apa yang dia lakukan gitu? Dibeliin surat utang negara. Jadi negara bayar 2 kali bro. Gila, duit lu disikat nih sama banker nih. Gila lu yang disuruh bayar bunga, makanya lu wajib paham apa yang gue ngomongin di sini. Lu wajib share video ini sebanyak-banyaknya supaya lu tahu Prabowo lagi dikerjain nih habis-habisan, dikerjain. Gila, triliunan ini kita bicara nih. Makanya teman-teman jangan heran, banyak banker kita itu pemalas. Sebetulnya isinya orang-orang goblok, nggak ada yang bisa kerja. Kerjanya bisanya apa? Ngerampok lu. Cuman lu nggak sadar, karena lu bayar pajak terus tiap hari. Lu bayar pajak terus tiap kali lu pergi ke April Maret. Lu kan bayar pajak tuh, ada bayar PPN tuh. Lu cuma beli roti goreng, lu bayar pajak. Terus duit lu dikemanain? Ternyata buat memperkaya banker-banker itu. Lu paham nggak sih yang gue mau bilang ini? Sedih gue, benar-benar sedih. Banyak orang yang nggak ngeh soal ini. Dan kalau lu lihat datanya memang betul. Faktanya kepemilikan SBN ya, surat berharga negara nih, yang dimiliki oleh perbankan itu terus naik. Ini Prabowo dikerjain nih. Tahun 2024 itu cuma 1.051 triliun. Tahun 2025 naik 1.347 triliun. Jadi kenaikannya 200 triliun. Kok sama persis ya dengan duit yang ditaruh Purbaya ke Himbara. 200 triliun. Kan gila lu bayangin, inilah dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Kita dikadalin habis-habisan guys. Sadis lu. Duit pajak lu dipakai buat menggaji banker-banker itu triliunan. Ngeri. Kok bisa-bisanya seperti itu bang? Ya, kok bisa-bisanya terancam gagal? Ternyata faktanya, kabarnya ya, dana 200 triliun itu ya justru ya banyak mengendap ya di instrumen aman seperti SBN, SRBI ya dan deposit Bank Indonesia. Artinya apa? Artinya uang-uang himbara ini yakni mulai dari mulai dari BRI, BNI, ya, BTN, BSI dan sebagainya begitu. Justru uang-uang yang diberikan Pak Purbaya itu justru ya ditempatkan di Bank Indonesia. Kabarnya begitu, sehingga sektor realnya begitu kan ya, ini tidak bisa mencakup keseluruhannya. Artinya tidak dirasakan oleh masyarakatnya itu sendiri, apalagi kelas bawah. Ini kan lucu pada akhirnya. Kalau bank-bank itu, para banker di situ begitu menempatkan uangnya di BI, apakah dapat untung? Ternyata bisa mendapatkan 4% begitu, 4% dan sebagainya. Ya tidak ngapa-ngapain, santai begitu kan ya. Tidak butuh tidak butuh pekerjaan yang ekstra, tinggal menempatkan uangnya saja sudah mendapatkan
sudah mendapatkan bunga di situ begitu. Dan inilah yang dilakukan oleh para bank-bank itu. Padahal kucuran dana oleh Pak Purbaya 200 triliun. Ditambah lagi kalau nggak salah 75 triliun. Itu sudah berapa begitu kan? Sehingga apa yang dirasakan oleh masyarakat? Ya, ya bisa saja begitu kan ya. Daya belinya menurun dan sebagainya. Ada yang mengatakan seperti itu. Nah, makanya saya pribadi begitu kan ya, mengapa target pertumbuhan ekonomi 8% ini dinilai sangat-sangat sulit tercapai di tengah kebijakan ya besar yang dijalankan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Pak Purbaya ini. Pak Purbaya ini semakin hari semakin menunjukkan bahwa ada kepercayaan begitu terhadap dirinya begitu untuk menunjukkan bahwa nanti begitu kan ya, nanti ada pertumbuhan ekonomi sampai 8%. Targetnya kan 8% sampai 11% begitu. Dan pada akhirnya sekarang tidak tumbuh-tumbuh, hanya tumbuh 7%. Ini yang seharusnya diperiksa lagi, Pak, ya. Pak Purbaya dengan seorang Prabowo jangan takut dengan hal-hal seperti ini. Ya, kebijakan ada di tangan presiden, ada di tangan Pak Purbaya, walaupun BE punya kewenangan dan sebagainya. Jadi artinya apa? Coba kita lihat saja negara-negara lain seperti Vietnam begitu kan ya. Vietnam itu naik 8%, Pak. Mengapa Indonesia ini kalah sama Vietnam? Kan itu logika kita. Padahal kita tahu Pak Purbaya sudah semangat begitu kan ya. Nah, sudah semangat untuk menaikkan, ya mungkin tidak sampai setahun 8% akan naik begitu. Tapi nyatanya kata netizen, oh omong doang ya. Kata netizen omong doang. Omong doang begitu kan ya. Logikanya seperti ini ya. Saya baca dari komentar netizen ini. Logikanya begini. Lo capek-capek nabung setengah uang dari gaji lo, setelah 5 tahun tabungan itu diinvestasikan ke usaha teman lo agar dapat untung. Nah, ternyata teman lo dengan entengnya bilang duitnya belum diinvestasikan jika nggak ada profit, padahal diuntungin ya 5%. Dan inilah yang kemudian dilakukan oleh para banker-banker itu. Dugaannya seperti itu begitu kan. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung apa yang diberikan uang 200 triliun di situ oleh Pak Purbaya begitu kan ya kepada Bank Himbara ini ya, maka Bank Himbara ini justru ya diletakkan di Bank BI dan itu mendapatkan bunga kabarnya begitu kan. Nah, apakah benar atau tidak? Tapi yang jelas apa yang kemudian saya baca begitu, apakah saya salah membaca beritanya atau tidak? Tapi yang terpenting di situ adalah ternyata untuk tumbuh dari 8% di situ sampai sekarang tidak tumbuh tuh begitu kan. Ini sangat sulit sekali. Nah, faktanya yang saya baca, yang saya dengar dari Bank Benix begitu kan ya, dari akun Bank Benix ya, faktanya bahwa 200 triliun itu tersebut banyak yang mengendap di instrumen aman seperti SBN, SRBI dan deposit Bank Indonesia. Nah, perilaku Bank Himbara ini membuat perputaran uang di sektor produktif ya menjadi sangat lambat. Akibatnya dampak kebijakan-kebijakan moneter tidak terasa ya kepada masyarakat dan dunia usaha. Nah, pertumbuhan kredit ya tetap bertahan. Daya beli tidak melonjak signifikan dan target ekonomi 8% semakin jauh dari kenyataan. Bagaimana mungkin para bank-bank memberikan kreditur kepada pengusaha kecil begitu kan? Seperti UMKM, seperti showroom, seperti sektor real lainnya begitu kan. Justru kalau kita melihat dengan hal seperti ini, seharusnya ini kan 200 triliun ini kan untuk masyarakat kecil sebenarnya. Biar apa? Biar perputaran uang itu semakin naik. Kalau perputaran uang semakin naik, maka pertumbuhan ekonominya semakin naik. Masa Presiden Prabowo Subianto kalah dengan ini begitu kan? Masa Pak Purbaya kalah sama ini? Apalagi ditambah dengan dikorupsi begitu. Ini kan pada akhirnya lucu juga begitu kan? Ya, ya kita tahu bahwa seperti pajak kita begitu kan? Ya, kabarnya ada yang terjerat OTT di KPK begitu. Ini alasan Pak Purbaya copot ke Kanwil ya pajak ya Jakut ya meski tak terjaring OTT KPK. Sudah banyak di situ begitu. Jadi pajak kita itu sebenarnya sudah banyak, setiap hari bayar pajak. Ya beli apa-apa ke minimarket bayar pajak begitu kan.
Dan ternyata pajak itu hanya menggaji triliunan kepada orang-orang yang kemudian bermain seperti ini. Benar nggak? Itu gajinya berapa coba? Ya apa namanya di bank-bank itu begitu kan ya. Jadi saya kira ini harus dipahami betul bahwa masyarakat sekarang ini bayar pajak setiap hari begitu kan. Tapi ujung-ujungnya dampak di sektor real begitu pertumbuhan ekonominya sangat kecil ya. Masyarakat apa namanya Pak Purbaya ini marah besar begitu kan. Ya walaupun marah kan pada akhirnya tidak berkutik juga ya, tergantung dari para apa namanya banker di situ begitu kan. Nah, ini kan ngeri-ngeri sedap ya. Jadi sebenarnya begitu. Sebenarnya ini keuangan ini ya, banker-banker ini sebenarnya patuh terhadap kebijakan pemerintah atau pemerintahnya saja yang mengikuti banker ini. Kan itu logika kita. Secara tidak langsung kan itu Presiden Prabowo Subianto itu punya penuh kebijakan tertinggi sebagai seorang presiden untuk bisa mengatur bagaimana kebijakan dan ekonomi kita itu tetap naik, masyarakat tetap sejahtera. Jangan-jangan Presiden Prabowo Subianto dikibulin dong. Ngeri bos ya. Ngeri-ngeri sedap. Pak Purbaya saja tidak berkutik. Pak Purbaya, sekelas Pak Purbaya begitu kan ya. Aduh, pada akhirnya ya hanya memperkaya atau menggaji dari pajak kita hanya orang-orang tertentu itu. Aduh, ngeri. Mau bagaimana lagi negara kita ini? Kita sudah bayar pajak setiap hari ya. Terus kemudian semuanya serba bayar pajak begitu. Ke minimarket, ke berbagai macam begitu. Kita setiap hari bayar pajak. Ternyata pajak itu ya, ya tidak seharusnya kan dari rakyat untuk rakyat begitu. Ngeri sedap. Coba kita baca komentar di netizen ya, rakyatnya masih banyak yang bodoh, makanya dikasih edukasi apapun nggak sampai nggak paham, pikirannya pendek, perutnya pendek perut ini. Hari ini gunanya memimpin cerdas, visioner, amanah, integritas. Makanya Presiden Prabowo Subianto jangan kalah dengan orang-orang itu begitu kan ya. Makanya semestinya masyarakat ini harus sadar lah ya. Harus sadar di situ. Jangan takut ya bersuara begitu. Nah, apa yang kemudian disampaikan oleh Benix ini ya dalam apa namanya dalam akun channel YouTube-nya begitu kan ya. Dia melihat bahwa bagaimana peran bank itu menjadi sorotan utama ya, melihat bahwa Bank Sentral Indonesia ini dinilai ya seolah memiliki kepentingan stabilitas yang lebih dominan dibandingkan mendorong pertumbuhan agresif ya. Bahkan Pak Purbaya sendiri ya secara terbuka mengakui bahwa dana yang disalurkan ya kurang optimal dalam mendorong kredit kecil ya, apalagi UMKM dan sebagainya. Pengakuan inilah yang kemudian sinyal kuat bahwa kebijakan ya injeksi likuiditas ya belum sejalan dengan kebutuhan ekonomi real di Indonesia. Ini yang dilakukan oleh Pak Purbaya begitu kan. Nah, situasi semakin menarik ya ketika pada akhir tahun 2025 sebesar 75 triliun justru ditarik kembali. Langkah ini memunculkan pertanyaan besar ya, untuk apa injeksi 200 triliun di situ jika akhirnya dana tersebut tidak benar-benar bekerja di sektor produktif? Artinya apa? Artinya tidak tidak disalurkan secara penuh kepada masyarakat begitu, terutama masyarakat yang membutuhkan dana itu begitu kan. Nah, kalau misalnya para banker-banker ini meletakkan uangnya di situ, para bank-bank himbara di situ meletakkan uangnya di bank BI misalnya. Nah, inilah yang kemudian seharusnya diusut begitu kan. Ya, artinya apa? Kok bisa-bisanya seperti ini? Jangan-jangan ekonomi kita ya seharusnya kalau mengikuti pemerintah begitu kan, seharusnya kan naik sampai 11% misalnya begitu. Dan inilah yang kemudian
Pak Purbaya dengan Presiden Prabowo Subianto ini hati-hati betul begitu kan ya. Bagaimana target 8% ini yang kemudian tidak tercapai begitu. Padahal targetnya 8% sampai 11%. Ini target utama begitu kan. Nah, saya kira dengan adanya seperti ini maka masyarakat harus tahu lah begitu, jangan sampai kalah begitu. Apa kritikan netizen sekarang? Ya, kritikan dari netizen mengatakan, "Halah ya, Kemenkau di situ. Ya, omong gede." Ini katanya begitu, omong gede. Tangani pajak aja begitu kan, soft file. Ya, defisit APBN 2025 sampai 2,92% terhadap PDB. Waktu Sri Mulyani 2024 defisit 2,29%. Realisasinya pajak selalu ya capai target. Pak Purbaya ini omong gede. Ini salah satu komentar netizen. Artinya secara tidak langsung Pak Purbaya jangan kalah dengan para orang-orang yang kemudian memainkan seperti ini begitu. Pak Purbaya ini di belakangnya ada masyarakat, Pak. Ini banyak yang kemudian mendukung Bapak begitu kan ya. Jangan takut untuk memberes ini semua. Nah, ya kalau takut bagaimana untuk menjadi Menteri Keuangan yang hebat, Pak? Seharusnya Presiden Prabowo Subianto punya kebijakan lebih tinggi begitu dibandingkan ini. Makanya di Vietnam itu kabarnya itu 8% itu sudah tumbuh begitu kan. Bagaimana dengan Indonesia kok tidak tumbuh-tumbuh, hanya 7%. Ada yang salah pengelolaannya begitu kan ya. Kalau masih pemain lama, Pak, ya, kalau masih pemain lama di bunker-bunker itu begitu kan ya. Ya, saya kira untuk tumbuh sampai 11% jauh, Pak. Ya, mending punya kebijakan barulah begitu kan ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.